Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa ya sebetulnya arti dari kekayaan sejati itu? Apa iya cuma soal tumpukan harta? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental? Nah, kali ini kita akan coba selami bareng-bareng makna keberuntungan dan kekayaan yang sesungguhnya dari sudut pandang yang mudah-mudahan bisa mengubah cara kita melihat rezeki. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba perhatikan baik-baik. Seluruh resep, seluruh cetak biru untuk sebuah kehidupan yang benar-benar beruntung, itu ternyata terkandung dalam satu kalimat indah dari Rasulullah SAW ini. Ini bukan sekedar kata-kata biasa loh, ini adalah sebuah formula lengkap yang akan kita bedah satu persatu dalam pembahasan kita kali ini. Jadi, apa sih keberuntungan sejati itu? Dalam Islam, ada istilah kerennya, namanya Al-Falah. Dan ternyata Al-Falah ini dibangun di atas 3 pilar utama. 3 pilar ini saling mengunci. Jadi fondasi kebahagiaan kita, bukan cuma di dunia, tapi juga sampai akhirat nanti. Yuk kita lihat apa aja 3 pilar ini. Pertama-tama, kita samain persepsi dulu ya soal al-falah ini. Ini tuh bukan sekedar untung biasa kayak menang undian atau dapat promosi jabatan. Bukan. Al-falah itu adalah konsep keberuntungan yang total, yang mencakup semua kebaikan di dunia ini plus kebaikan di akhirat. Dan pondasi dari semuanya itu, akarnya adalah Islam. Nah ini dia nih 3 unsur keberuntungan itu langsung dari hadits yang tadi kita baca. Pertama, status kita sebagai seorang muslim yang artinya kita tunduk dan patuh sama Allah. Kedua, kita dikasih rezeki yang cukup. Dan yang ketiga, ini dia kuncinya, kita dianugerahi rasa cukup atau qanaah, langsung dari Allah. Tiga-tiganya ini satu paket utuh, nggak bisa dipisah-pisahin. Sekarang, ayo kita fokus ke pilar yang kedua, rezeki yang cukup. Apa sih sebetulnya maksud dari kata cukup itu? Apakah ada angkanya? Ternyata konsepnya itu dalam banget dan semuanya tentang keseimbangan. Nah, ini dia nih kerennya konsep keseimbangan sempurna itu. Rezeki yang cukup itu artinya nggak berlebihan. Biar apa? Biar kita nggak sibuk ngurusin harta sampai lupa sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, rezeki itu juga nggak sampai kurang. Biar kita nggak perlu bergantung, apalagi sampai meminta-minta ke orang lain. Inilah kemandirian dan ketenangan yang sejati. Pas, gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalah yang sering banget kita alami di zaman sekarang. Kalau cukup itu adalah kunci ketenangan, kenapa ya kok banyak banget orang yang sebetulnya udah lebih dari cukup, tapi hatinya selalu gelisah dan ngerasa kurang? Jawabannya ada di satu perangkap ini. Pertanyaan ini penting banget. Seseorang bisa aja punya gaji yang cukup buat semua kebutuhannya, bahkan lebih. Tapi kok tiap hari rasanya miskin dan gak bahagia? Nah, kapan sih tepatnya perasaan cukup yang harusnya bikin tenang itu jadi hancur dan berubah jadi rasa kurang? Ini dia biang keroknya. Simple tapi ngena banget. Masalahnya bukan pada jumlah rezeki kita, tapi pada saat kita mulai membanding-bandingkan. Saat mata kita mulai melirik apa yang orang lain punya, rumahnya, mobilnya, postingan liburannya, disitulah rasa syukur atas apa yang kita miliki mulai terkikis habis. Coba kita lihat studi kasus ini. Keren banget ilustrasinya. Ada orang A, penghasilannya 3 juta, kebutuhannya 3 juta, pas. Dan dia ngerasa cukup dan tenang. Terus ada orang B, penghasilannya 10 juta, padahal kebutuhannya cuma 5 juta. Harusnya kan sisa banyak ya, tapi dia malah ngerasa kurang terus. Kenapa? Karena dia ngelihat temennya yang punya 20 juta. Secara angka, orang B jelas lebih kaya. Tapi coba kita jujur, siapa yang sebetulnya miskin? Justru orang B yang hatinya gelisah terus. Nah, ini adalah sebuah paradoks yang nyata banget. Gimana ceritanya seseorang bisa merasa miskin padahal dia dikelilingi harta? Ini adalah akibat dari sebuah pengejaran tanpa akhir, lari di atas treadmill dunia yang nggak pernah ada garis finishnya. Analogi dari Rasulullah ini luar biasa kuat. Sifat dasar manusia itu kalau nggak dikendalikan, ya begini. Dikasih 1 lembah emas, nggak akan pernah cukup. Pasti langsung kepikiran, gimana caranya dapat lembah kedua ya? Dapat yang kedua, pengen yang ketiga. Terus dan terus tanpa henti. Dan lingkaran setan ini terus berputar. Setiap satu keinginan tercapai, langsung muncul keinginan baru yang lebih besar lagi. Hasil akhirnya, dia akan terus-menerus hidup dalam kondisi merasa miskin. Pikirannya sibuk mengejar, hatinya nggak pernah tenang. Secara esensi, nggak ada bedanya kondisi batin dia dengan orang yang beneran nggak punya apa-apa. Sama-sama gelisah, sama-sama terengah-engah. Oke, setelah kita paham masalah dan akar masalahnya, sekarang kita beralih ke solusinya. Ini adalah puncak dari pembahasan kita. Rahasia di balik kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang membawa ketenangan abadi. Jadi,
Ini dia poin utamanya. Tolong ini diresapi baik-baik. Kekayaan yang sejati itu bukan kekayaan rekening bank, bukan kekayaan aset properti, tapi kekayaan hati. Inilah satu-satunya harta yang nggak akan pernah bisa dicuri, nggak akan pernah habis, dan jadi sumber kebahagiaan yang otentik. Dan nama dari kekayaan hati itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu kondisi di mana hati kita merasa lapang, tenang, dan ridho dengan apapun yang sudah Allah takdirkan buat kita. Saat kita berhasil mencapai titik ini, saat itulah kita merasakan kesempurnaan kekayaan yang sejati. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita tadi, rahasia keberuntungan yang hakiki itu ternyata sederhana banget. Bukan tentang menumpuk lebih banyak, tapi tentang mensyukuri dan merasa cukup dengan apa yang sudah ada di tangan kita. Fokusnya kita geser dari kuantitas materi di luar ke kualitas rasa di dalam hati. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Untuk diri kita masing-masing, selama ini, kemana sih arah pencarian kita? Apakah kita terlalu sibuk mengejar fatamorgana kekayaan dunia yang gak ada ujungnya? Atau kita sudah mulai membangun kekayaan abadi yang letaknya ada di dalam hati kita? Jawabannya ada pada diri kita sendiri.